Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Da Silva Raditya. Di video kali ini kita mau bikin sifon. Ini adalah sifon pandan, super lembut seperti ini. Buat yang udah penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, so jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah memanaskan ovennya terlebih dulu. Ovennya kita panasin di suhu 200 derajat Celcius selama 15 menit atau sampai oven di dalam ini stabil baru bisa kita gunakan. Langsung aja kita ke cara membuatnya. Yang pertama di sini kita siapin baskom, kemudian di sini ada 5 butir telur utuh. 5 butir telur utuh ini akan saya pisahkan putih dan kuningnya terlebih dulu. Untuk memisahkannya bisa menggunakan alat seperti ini atau bisa menggunakan cangkangnya. Nah, udah terpisah antara kuning dan telurnya, kemudian yang putih telurnya akan kita sisihin terlebih dulu, kemudian kuning telurnya akan kita olah. Kuning telur ini akan kita tambah dengan 55 ml minyak. Kemudian kita tambahkan juga 65 ml santan kental instan. Tambahkan juga 50 gram gula pasir. Kemudian semuanya akan kita aduk rata seperti ini. Setelah diaduk rata, kita akan tambahkan bahan berikutnya. Kita tambahkan setengah sendok teh baking powder. Tambahkan juga 3/4 sendok teh pasta pandan. Jika sudah, kita akan aduk rata kembali sampai benar-benar tercampur rata. Udah tercampur rata, kita tambahkan bahan berikutnya yaitu 140 gram tepung terigu protein rendah. Sebelum itu, kita akan ayak bahan keringnya terlebih dulu supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kalau udah seperti ini akan kita sisihkan terlebih dulu. Kemudian kita olah bahan berikutnya yaitu putih telur. Ini adalah 5 butir putih telur yang kita siapin tadi. Kemudian di sini kita siapin juga 80 gram gula pasir. Untuk nge-mixer putih telurnya, saya akan menggunakan mixer dari Mito. Ini hand mixer MX200 dari Mito. Ini tuh ada kapasitas turbonya dan menurut saya ini cepet banget kalau misalkan buat nge-mixer-mixer. Selanjutnya ini kita siapin juga setengah sendok teh cream of tartar. Atau misalkan nggak ada cream of tartar, bisa diganti dengan 1 sendok teh perasan air lemon atau 1 sendok teh perasan air jeruk nipis, atau bisa juga menggunakan setengah sendok teh cuka. Kemudian ini akan kita mixer menggunakan kecepatan sedang sampai dia mulai berbusa. Nah, kalau udah berbusa, gula pasir yang kita siapin tadi kita masukkan secara bertahap supaya putih telurnya ini nggak ambles, nggak mudah turun. Jadi di sini kita bagi menjadi 3 tahap. Masukin aja per sepertiganya. Jadi kita masukin dulu sepertiga bagian, kemudian kita mixer sampai rata, kemudian kita masukin lagi sepertiga yang kedua, mixer lagi. Kalau udah sepertiga yang ketiga atau sepertiga yang terakhir, kita mixer dengan kecepatan sedang hingga dia stiff peak. Jadi ini beda banget sama ogura. Kalau misalkan ogura itu cuman sampai soft peak aja, nanti dia akan seperti ini, dia udah berjambul. Jadi dia berjambul tegak lurus gitu seperti ini. Kemudian kalau misalkan dibalik, dia tidak tumpah. Kita akan campurkan bahan putih telurnya ke dalam bahan kuning telurnya seperti ini. Untuk memasukkan bahan putih telurnya ke dalam bahan kuning telurnya, ini akan kita bagi menjadi 3 bagian lagi. Jadi sepertiga dulu yang kita masukin, kemudian kita bisa aduk rata seperti ini sampai kita rasa benar-benar tercampur. Kemudian kita masukin lagi sepertiga yang kedua. Kita aduk rata lagi sampai dia tercampur. Kemudian kita masukin lagi sepertiga yang ketiga.
Kalau udah semua bahan putih telurnya kita masukin, kemudian ini akan kita pastikan benar-benar rata dengan cara diaduk menggunakan spatula seperti ini. Kita aduk balik aja secara perlahan seperti ini. Kelihatan kan bagian bawahnya itu masih ada beberapa yang belum tercampur rata. Kita aduk rata aja seperti ini. Untuk nge-mixer putih telurnya, pastikan teman-teman menggunakan kecepatan sedang. Karena kalau misalkan teman-teman menggunakan kecepatan yang maksimal, dia bakalan banyak gelembung-gelembungnya di bagian putih telurnya. Jadi kalau misalkan dicampur seperti ini, bakalan cepat encer pertama, dan yang kedua juga bakalan banyak gelembung-gelembung yang ada di dalam adonannya. Oke, udah selesai seperti ini. Kalau udah tercampur rata seperti ini, kemudian ini akan kita masukkan ke dalam loyang. Loyang yang saya gunakan adalah loyang sifon tegak lurus ya. Ini ukuran 18, tingginya 11 cm. Kemudian kita masukin aja untuk adonannya. Setelah itu kita akan ratakan menggunakan tusuk sate. Ini udah siap untuk kita masukkan ke dalam oven. Pastinya ovennya udah stabil ya untuk suhunya. Kita panggang di suhu 170 derajat Celcius selama 15 menit menggunakan api atas dan bawah. Tapi kalau udah 15 menit kita keluarin dulu, bukan matang ya, kita keluarin dulu sebentar, kemudian kita akan iris-iris di bagian atasnya seperti ini. Ini udah 15 menit, langsung aja kita iris seperti ini. Kalau misalkan nggak diiris atau dibiarin pecah secara natural juga boleh, sesuaiin aja. Udah diiris seperti ini, langsung masukin lagi, jangan terlalu lama di luar. Kemudian kita panggang lagi di suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 60 menit menggunakan api atas dan bawah. Nah, kalau udah seperti ini hasilnya. Ini jangan dikeluarin dulu, ketika panas seperti ini langsung kita balik aja, kita diamkan hingga dia benar-benar dingin. Ini saya biarin sekitar 1 jaman, baru saya keluarin dari loyangnya. Perlu diperhatikan banget kalau loyang sifon ini nggak perlu diolesin dengan apapun, supaya nanti kalau dibalik dia nggak langsung jatuh ke bawah. Nah, biarin aja, nggak usah diolesin apa-apa. Ngeluarinnya bisa menggunakan pisau atau bisa menggunakan scraper seperti ini. Nah, kita keluarin kayak gini, dan bagian bawahnya akan kita lepas juga seperti ini. Bagian tengahnya juga jangan lupa. Untuk bagian tengahnya mungkin lebih mudah kalau misalkan menggunakan tusuk sate seperti ini ya. Tinggal dikorek-korek aja bagiannya ini seperti ini. Nah, kalau udah tinggal kita balik aja. Nah, ini dia sifonnya. Ini enak banget, empuk banget, dan pastinya gampang banget cara bikinnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita lihat dan kita cicipin. Ini enak banget. Nah, gimana caranya? Gampang banget kan untuk bikin sifon pandan 6 telur kayak gini. Ini memang belum di atas banget. Kalau misalkan dia di atas dari cetakannya, dia akan kayak ngembang gitu. Next ya, kita bikin yang dia sampai setinggi ini. Ini tuh tingginya 11 cm, cuman 10 cm. Jadi next kita bikin sifon yang tingginya sampai di atas loyangnya. Mungkin pakai 7 telur ya, baru bisa pakai loyang itu. Ini dia hasilnya. Ini empuk banget, enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Selamat mencoba. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin sifon ini di rumah, karena ini enak banget. Bahan-bahannya juga sangat mudah ditemuin di sekitar kita. Share video ini jika bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.